Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Davis. Saya dari Teknologi Informasi, kelas TIB 1A. Jadi di presentasi kali ini saya akan membahas tentang mengenal Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Mulia. Pertama, saya akan membahas Universitas Mulia sendiri. Universitas Mulia berdiri pada tanggal 18 Desember 2018. Universitas yang ada di bawah naungan Yayasan Erlangga ini sendiri adalah hasil gabungan dari 3 perguruan tinggi swasta, yaitu STIMIK atau Stikom Balikpapan. Setelah itu ada STIMIK SPB, Sentra Pendidikan Bisnis Samarinda, dan ASMI Erlangga Balikpapan. Setelah itu saya akan membahas visi dari Universitas Mulia ini, yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Visi ini mengkristal menjadi tagline bagi Universitas Mulia dalam menegaskan jati dirinya, yaitu sebagai Global Technopreneurship Campus. Setelah itu saya akan membahas misi dari Universitas Mulia. Yang pertama ialah menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas yang berbasis technopreneurship dengan penguasaan ilmu pengetahuan dari teknologi kami. Yang kedua, penyelenggaraan penelitian inovatif pada berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat adalah mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau disingkat GUG berstandar internasional. Nah, jadi itu adalah visi dan misi dari Universitas Mulia. Sekarang saya akan berbicara tentang visi dari Fakultas Ekonomi Bisnis, yaitu menjadi perguruan tinggi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat global pada tahun 2043. Visi ini mengkristal menjadi tagline bagi Universitas Mulia dalam menegaskan jati dirinya, yaitu sebagai Global Technopreneurship. Setelah itu saya akan membahas misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis technopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu di bidang ekonomi dan bisnis berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang ekonomi dan bisnis yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola fakultas yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau GUG standar internasional. Nah, jadi itu adalah visi dan misi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Sekarang saya akan membahas apa saja sih di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Yang pertama adalah D3, Administrasi Perkantoran. Visinya adalah menjadi program studi administrasi perkantoran berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang administrasi perkantoran di tingkat global pada tahun 2043. Misi dari D3 Administrasi Perkantoran ialah yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis technopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang administrasi perkantoran.
Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu di bidang administrasi perkantoran, berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang administrasi perkantoran yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola program studi administrasi perkantoran yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University Governance atau disingkat GUG standar internasional. Setelah itu ada D3 Manajemen Industri. Visinya ialah menjadi program studi manajemen industri yang unggul dalam menghasilkan sumber daya manusia yang inovatif, mandiri, dan humanis. Misi dari D3 Manajemen Industri ialah yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran dalam bidang manajemen industri yang berkualitas dan inovatif berbasis technopreneurship. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang manajemen industri yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan basis teknologi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen industri berbasis teknologi. Setelah itu ada S1 Manajemen Industri. Visinya ialah menjadi program studi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang manajemen di tingkat global pada tahun 2024. Misi dari S1 Manajemen Industri ialah yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berkualitas berbasis technopreneurship dengan penguasaan ilmu di bidang manajemen. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian inovatif pada bidang ilmu di bidang manajemen berbasis technopreneurship yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu di bidang manajemen yang tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat, mewujudkan tata kelola program studi manajemen yang akuntabel dan transparan sesuai dengan Good University atau disingkat GUG berstandar internasional. Setelah itu ada S1 Akuntansi. Visinya ialah menjadi program studi berbasis technopreneurship yang terdepan dan unggul dalam bidang akuntansi di tingkat global pada tahun 2024. Misi dari S1 Akuntansi ini, yang pertama ialah menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran dalam bidang akuntansi yang berkualitas dan inovatif berbasis teknologi. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian dalam bidang akuntansi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dengan berbasis teknologi. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memperdayakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi berbasis teknologi. Nah, tadi itu adalah visi dan misi dari setiap fakultas yang ada di ekonomi bisnis ini. Nah, sekarang saya akan membahas profil program studi dan prospek kerjanya untuk setiap prodi ya. Yang pertama adalah D3 Administrasi Perkantoran. Diploma D3 Administrasi Perkantoran merupakan jurusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai cara serta praktek melakukan administrasi perkantoran yang baik, ramah, dan efisien. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar AMD PS ketika mahasiswa telah berada di semester keempat. Mahasiswa akan memasuki fase penjurusan yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut, yaitu ada dua, Digital Record Management, yang kedua adalah Bisnis Administrasi Teknologi. Terus di setiap kuliah konsentrasi ini itu ada masing-masingnya, seperti Digital Record Management itu ada 4, admin database, staf administrasi, sekretaris senior, kepala administrasi, dan Business Administration Teknologi, Executive Administrative Assistant,
asisten pribadi, sekretaris senior, kepala administrasi proyek. Itu adalah profil program studi dan prospek kerja untuk D3 administrasi perkantoran. Setelah itu ada D3 manajemen industri, diploma 3 manajemen industri merupakan jurusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana melakukan manajemen dalam dunia industri. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar AMD-M ketika mahasiswa telah berada di semester keempat. Mahasiswa akan memasuki fase penjurusan, yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut, yaitu Supply Chain Management dan Digital Marketing Management. Untuk Supply Chain Management itu ada ahli logistik, manajemen logistik, spesialis manajemen resiko. Dan untuk Digital Marketing Management itu ada manajer pemasaran digital, SEO spesialis, konsultan pemasaran digital. Itu adalah profil program studi dan prospek kerja untuk D3 manajemen industri. Yang selanjutnya adalah untuk S1 akuntansi. Sarjana akuntansi merupakan jurusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai pemasaran akuntansi. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SE ketika mahasiswa telah berada di semester keempat. Mahasiswa akan memasuki fase penjurusan yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut, yaitu Accounting and Financial Technology. Yang kedua, Accounting Informasi System. Untuk Accounting dan Financial Technology, itu ada Financial Analyst, Database Administrator, Public Accountant. Setelah itu untuk Accounting Informasi System, itu ada Analis Manajemen Bisnis, Analis Keuangan, dan Konsultan Bisnis. Itu adalah profil program studi dan prospek kerja S1 akuntansi. Setelah itu yang selanjutnya adalah S1 manajemen. Sarjana manajemen merupakan jurusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulia. Pada jurusan ini, mahasiswa belajar mengenai bagaimana melakukan manajemen dalam dunia pekerjaan. Mahasiswa yang lulus akan mendapat gelar SM. Ketika mahasiswa telah berada di semester keempat, mahasiswa akan memasuki fase penjurusan yaitu mata kuliah konsentrasi. Mahasiswa hanya dapat memilih salah satu mata kuliah konsentrasi sebagai berikut. Yang pertama ialah E-Business Management, yang kedua Business Innovation Management. Untuk E-Business Management itu ada manajemen pemasaran digital, konsultan manajemen pemasaran digital, analis manajemen bisnis. Untuk Business Inovasi Management itu ada yang pertama adalah perencanaan bisnis berkelanjutan, konsultan bisnis, dan pelopor inovasi bisnis. Itu adalah profil program studi dan prospek kerja untuk S1 manajemen. Setelah itu saya akan membahas tentang informasi pendaftaran untuk kampus Universitas Mulia ini. Nah, jadi sekarang ini sudah masuk ke gelombang ketiga. Dengan masa mulai dari 1 Juli sampai 31 Agustus 2021. Pendaftaran bisa langsung dilakukan di kampus Universitas Mulia ataupun online melalui website yaitu pmd.universitasmulia.ac.id, atau mungkin aku akan taruh link di deskripsi aja. Setelah itu, ini adalah syarat dan berkas untuk pendaftaran ya. Yang pertama ialah lulus dari SMA atau SMK sederajat. Yang kedua itu sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, fotokopi ijazah dan SKHU dilegalisir 3 lembar. Pas foto 3x4 4 lembar. Setelah itu yang kelima, mengikuti tes potensi akademik. Itu adalah syarat dan berkas pendaftaran untuk masuk ke Universitas Mulia. Oke, mungkin segitu aja untuk presentasi tentang kampus Universitas Mulia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang atau mungkin kurang dimengerti atau kata-kata saya yang kurang
mungkin kurang jelas atau gimana, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan untuk presentasi kali ini mungkin selesai sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya atau di presentasi video selanjutnya. Dadah!